Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. PTPN. Tunggu juara bangun negeri. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Nabila Isla Aulia. Saya adalah CKP PTPN 1 di bidang teknik dan pengolahan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai materi sadari dengan tema Risk Awareness Culture. Kunci sukses perkebunan di tengah dinamika iklim dan pasar. Topik ini sangat penting karena di sektor perkebunan menghadapi banyak ketidakpastian, baik dari faktor iklim maupun dari fluktuasi harga pasar. Pertama, apa itu budaya risiko? Budaya risiko adalah nilai dan perilaku dalam organisasi untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara proaktif. Dalam konteks perkebunan, ini berarti seluruh tim, mulai dari pekerja lapangan hingga manajemen, harus memiliki kesadaran terhadap berbagai potensi risiko. Jadi, setiap keputusan di perkebunan, seperti pemilihan bibit, jadwal panen, hingga strategi pemasaran, harus mempertimbangkan risiko yang mungkin akan terjadi. Mengapa budaya ini sangat penting? Karena studi menunjukkan bahwa sekitar 70% kegagalan usaha perkebunan disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap risiko yang ada. Hal ini diperparah oleh dua faktor utama, yaitu perubahan iklim yang tidak menentu dan fluktuasi harga komoditas di pasar. Tanpa budaya risiko yang kuat, keputusan yang diambil bisa tidak tepat dan berujung pada kerugian yang besar. Ada beberapa elemen penting dalam membangun budaya ini. Yang pertama adalah kepemimpinan atau leadership yang mendukung, dan kepemimpinan yang harus memberikan contoh yang aktif dalam penerapan minimalisme risiko. Kedua, komunikasi yang terbuka, dan yang ketiga adalah akuntabilitas yang jelas pada setiap individu dengan cara memahami tanggung jawab dan mengelola risiko. Untuk membangun budaya ini, ada beberapa langkah yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah mengadakan pelatihan rutin agar semua tim paham risiko, dan yang kedua adalah mendorong pelaporan tanpa adanya rasa takut, dan yang ketiga adalah menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas. Dengan langkah ini, kesadaran risiko bisa terbentuk di seluruh level organisasi. Namun dalam praktiknya ada beberapa hambatan seperti ketakutan untuk melaporkan risiko, kemudian ada komunikasi yang kurang efektif, yang ketiga adalah sikap acuh terhadap perubahan. Akibatnya, risiko sering terlambat terdeteksi dan menyebabkan kerugian yang seharusnya bisa dicegah. Demikian materi yang saya sampaikan. Apakah ada dari Bapak atau Ibu tanggapan atau pertanyaan? Silahkan bisa disampaikan. Izin Bu, Ya. sedikit menyampaikan. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Bahwa materi-materi seperti ini, kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi kita, menambah wawasan bagi kami sebagai pekerja. Apa yang Ibu sampaikan bisa menjadi nilai-nilai dasar yang kita pedomani dalam kami menjalani kegiatan pekerjaan sehari-hari. Semoga di lain waktu makin ada materi-materi yang bermanfaat yang bisa kami dapatkan lagi. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak atas